Tapi boleh saya ngobrol tentang seputaran tadi herbal ya, penyakit dan sebagainya kan begitu ya. Mungkin ini lebih dekat lagi kan, maksudnya kayak seperti tadi apa kandungan baiknin dan sebagainya kan itu mendetil banget gitu menurut saya Kang Bondan. Dan itu untuk pribadi saya awam tentang di kandungan tersebut gitu. Mungkin kayak lab ya mungkin kayak Bapak itu kan bisa menjelaskan ya Pak ya. Mungkin untuk ke antara penanggulangan entok nih ya kan dan ayam ada perbedaankah trik dan cara-caranya seperti itu mungkin? Kalau saya sih begini, saya pribadi. Ya boleh untuk pribadi saja. Ketika saya menggeluti suatu apapun, ya biasanya saya cari tahu dulu latar belakangnya, seluk-beluknya, plus minusnya, itu saya harus hafal dulu. Contoh dari penyakit gitu mungkin. Misalkan anggap aja deh entok nih sekarang, entok baru 3 bulan. Iya, iya. Entok pertama. Kenapa saya harus piara entok itu satu? Kedua, penanganannya bagaimana? Ketiga, baru marketing. Ya. Kalau hanya sekedar thank you. Itu kita nggak perlu. Tapi karena memang saya sebetulnya secara tidak langsung saya dibebankan sama Dinas Ketahanan Pangan membina warga, untuk membina warga. Iya, masuk. Bagaimana dia bisa mandiri dari segi pakan, ya. Kemudian dari segi marketnya juga, ya. Kemudian dia juga mandiri dari segi ketahanan penyakit. Artinya nggak tergantung dengan vaksin. Kenapa sih kok saya katakan vaksin berlaku hanya untuk sesuatu yang sesuatu yang sifatnya rekayasa. Vaksin hanya berlaku sesuatu yang sifatnya rekayasa. Ayam boiler, ya. Secara biologis ya, kalau tidak ada rekayasa genetika, dia nggak bisa 30 hari untuk jadi 1 kilo. Masuk. Nggak bisa. Sementara ayam kampung yang normal, ya 5 bulan baru tumbuh 1 kilo. Perbedaannya jauh. Saya lihat nenek moyangnya ayam yang beredar di kita tuh ayam Lohman, ayam boiler ya. Nah, tujuannya apa? Dia mengatasi kelaparan di dunia dari segi daging. Bikin lah itu. Gitu, dibuat lah gimana dengan waktu cepat bisa panen. Bisa mengatasi kelaparan di Afrika, kelaparan di Amerika Utara. Itu sejarahnya. Gitu kan? Kemudian tahu kedelai kita. Kedelai kita itu kedelai rekayasa. Kenapa kedelai yang asli kecil, tapi kedelai impor tuh gede. Ya, karena itu rekayasa untuk mengatasi waktu itu kelaparan di Ethiopia. Gitu kan. Nah, jadi yang dikejar adalah biaya produksi ditekan, tapi jumlah kuantitinya luar besar. Itu targetnya supaya mengatasi termasuk di ayam, di unggas, gitu kan. Nah, itu masuklah. Ini kan nggak normal. Kalau nggak normal harus didoping. Gitu. Masuklah yang namanya jibut kita vaksin. Tapi untuk di direktorat yang Bapak sebut tadi ya, mungkin Bapak salah satu amanah apa ya? Saya nih sebagai awal ceritanya. Ya boleh. Cerita gitu. Saya dulu saya memang hobi di pangan. Pangan ya, yang namanya unggas, namanya hewan sama pertanian itu hobi saya dari dulu. Jadi orang bilang ini kalau dipegang Pak Iriawan kalau udah megang ini pasti jadi. Benar nggak sih? Tapi setiap saya pelihara selalu berkembang. Tanaman selalu jadi ada hasil gitu. Jadi tangannya dingin katanya. Nah, itu cobalah, benar nggak sih? Nah, awalnya saya sebetulnya dari lele. Makanya untuk mohon maaf ya saya potong sedikit ya. Untuk kami ya, ini katakan kami ya, saya maksudnya para peternak entok itu ya, di belakang-belakangan ini mendapat kesulitan banyak seperti hasil panen atau hasil daripada budidaya itu untuk disalurkannya kemana, fasilitas turut campur tangan ke pemerintahan adakah tidak atau bagaimana caranya? Kami kesulitan ketika market panen ternak tersebut, entok khususnya. Adakah mungkin pemerintah memfasilitasi? Belum ada. Ada beres, tenang, ada entok dan apa aja prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Marketnya sama prinsipnya, mau market mau apa. Yang penting ketika kita mau budidaya,
ternak, ikan, pertanian, apapun itu. ya. Satu, kita harus tahu dulu, Ya. ya. Ini ada pasarnya nggak? Gitu kan. Iya, iya. Kemudian resiko di pasar seperti apa? Nah, itu resiko di pasar. Kalau di kita kan dikenal dengan tengkulak atau bakul. Nah, bakul, tengkulak dan bakul. Nah, sekarang itu sama dengan di retail, ya. Namanya dengan distributor. Iya. Ya sama. Jadi bisa nggak kita pangkas, ya? Karena kalau udah kalau bahasa kasarnya lah itu mafia, Iya. gitu kan. Iya, iya. Itu lintah darat. Karena apa? Dia nggak tahu kita melihara Iya. susah seperti apa. balik Ya. Karena sistem itu, ya, justru yang diciptakan oleh kartel. Di peternakan, pertanian semua dikuasai oleh kartel. Oleh kartel. Kenapa dikerjakan oleh kartel? Dia dari hulu hilirnya dia pegang semua. Contoh, kita bicara ayam boiler dulu deh. Ya, boleh. Baru ke entok ya. Ya. PT Popan dia memproduksi pangan. Ya. Dan dia juga memproduksi bibitan. Ya. Dia juga mempunyai indukan. Tapi indukan dia nggak akan lepas di pasar. Betul. Sekalipun itu afkir. Ya. Kemudian dia konsep perusahaannya adalah bermitra. Bahasa lunaknya seperti itu. Betul. Mas Ade Punya kandang. mau punya kandang. Dia nggak perlu ekspansi. Karena butuh infrastruktur yang paling dia takuti infrastruktur. Ya. Lahan. Nggak punya, dia cari mitra. Cari mitra. Setuju, Pak. Mas Ade mau, saya mau. Join. Bibitnya ngambil sama saya. Semua di drop. Pakannya sama saya. semua. Ya, betul. Ya. Yang kita pernah Nanti harga bahas. di hilirnya Ah. itu anak perusahaan saya. Oh, iya, Saya betul yang di menentukan hilirnya. harga. Sabotase. Iya, Gitu kan? Nah, itu ya. Nah, ketika beli bibitnya, misalkan kita bicara box deh, ya, yang super 550, ya, untuk mencapai satu bobot butuh 1 ton, katakan 1 ton, berapa rupiahnya dikalikan rupiah, ya, kemudian harga jualnya mereka sudah hitung, Tapi karena kita nggak punya pasar, ya, kita selalu dibuat sulit. Dibuat sulitnya apa? Kalau jual ke pasar tengkulak harganya gila-gilaan, ditampung. Tapi ditampung dia udah ada kontrak mekanisme harga. Ketika kita hitung-hitung beli, saya untungnya cuma 10 perak. Sama aja saya kerja rodi. Tanpa sadar kita sebagai pekerja dari PT Popan. Tanpa sadar, tanda kutip. Betul. Ya kan? Nah, kemudian harus diperhatikan, ya, track recordnya nih, harga telur berapa nih, terus sekarang lagi begini nih, kemarin sempat 32, nanti turun. Karena apa? Dia tahan bibit, ya. Kemudian di bibit masih agak murah, ya kan. Nanti ketika harga tertentu dia main di pakan, tetap ujung-ujungnya peternak nggak akan untung. Sandi-sandi itu dia mainkan. Udah dia mainkan, sama dengan rupiah dan dolar, udah diatur. Gitu. Tapi untuk kami sebagai peternak sendiri, contohnya di entok harus seperti apa? Ini Langkahnya. harus mandiri. Mandirinya apa? Satu, kita nggak boleh tergantung PT yang harus beli pakan. Satu. Karena biaya terbesar 70% adalah di pakan. Karena market kami menjadi terkendala besar kadang untuk mandiri. Satu. Pakan kita harus bisa menciptakan pakan alternatif. Harus. Ya gitu. Kalau sendiri-sendiri ya coba kita dengan cara sederhana aja dulu. Kedua, ini udah tepat, komunitas ini udah tepat, ya. Nah, itu kedua, kita harus mampu memproduksi bibit. Harus punya indukan, dan indukan harus distandarisasi. Caranya standarisasi gimana? Dari mulai induk. Kalau indukan perlakuannya harus beda dengan yang bakal disembelih. Harus beda. Contoh dari apa? Mungkin dari apa bisa dijelaskan? Contoh, kalau misalkan saya pelihara indukan yang mau saya ambil generasinya, protein nggak boleh bermain. Artinya kalau 18%, 18%. Karena dia produksi. Betul, ya kan? produksi. Kemudian kualitas dari pakan itu nggak boleh bermain gitu. Harus, ya. Karena itu efeknya di telur. Terlihat dari telur, ya. Nah, kalau misalkan saya di telur ayam, ya, untuk saya tetaskan, kalau bobotnya kurang dari 40 gram saya nggak tetaskan, saya jual. Makanya keuntungannya apa saya? Kalau 40 gram
otomatis untuk 60 hari 1 kilo pasti tercapai. Tapi kalau di bawah 40 gram kita teteskan ya, dia pasti 38. Di atas 3 dia susut tua. Pasti 37 38. Tapi kalau di bawah 40 ya, katakanlah 35 atau 37, dia bobotnya 35. Ya, begitu dia netes ya. Itu membesarkannya repot. Dia butuh stamina. Ibaratnya bayi lahir yang bobotnya 1 kilo dengan ini beda Iya, pertumbuhannya. betul sekali. Itu mempengaruhi, itu faktor. Dari awal udah disurti Itu udah disortir gitu. Dari telurnya udah Nah, disurti. telur udah disortir. Nah, setelah itu keuntungannya apa? Ini kan telur kita konsumsi. Kita konsumsi jualnya bukan jual harga eceran, harga standar, premium. Kenapa premium? Telur ayam kampung coba lihat di Indomart deh. Kita bicara Indomart aja. 4 butir ya. Ya. Kok harganya ada yang 23.000 dan harganya ada yang 28.000. 4 butir. Kemudian ada yang 32, ada 3 harga loh. Itu dari bobot. Dan bobot mereka itu rata-rata yang mereka jual ayam Arab. Ayam Dan Arab. bobotnya mereka yang premium yang harganya 32.000 ya. Itu bobotnya 37 gram. Premium. Saya ya rata-rata di atas 37, 38, 39 bobotnya sejual dengan harga yang murah, orang berebut. Nah, di situ aja kita udah punya segmen pasarnya, orang fanatik. Saya mau beli di kandang Pak Ira aja deh. Satu, nggak ditipu, bukan ayam Arab. Kemudian bobotnya, nah, kemudian kuning telurnya berbeda, kekenyalannya berbeda. Kalau kita pakannya diolah sedikit lagi pakai herbal, arahnya omega 3. Karena omega 3 juga bisa diciptakan, memang diciptakan. Omega 3 bisa diciptakan ketika umur ayam 32 minggu, Ya. paling muda yang pertama ya, kemudian paling tua itu 48 minggu. Ya. Lebih dari situ tidak bisa diciptakan karena faktor gennya nggak bisa diciptakan. Jadi harus unsur pakannya. Jadi begitu saya mau bikin telur omega 3 nih, ya kan? Umur ayam harus ketemu dulu. Umur ayam ketemu dulu. Kalau umur ayamnya udah ketemu, baru dikasih pakannya. Kalau umurnya nggak ketemu, dikasih pakan, hasilnya nggak muncul omega 3. Paling nggak muncul omega 6, omega 8, 12. Yang paling penting unsurnya nggak ketemu. Nah, itu bisa pakannya khusus. Harga jualnya, saya jual ayam telur omega 3 itu 6.800 satu butir. Kalau dalam satu koloni kita punya 10% aja, kita jual 6.000 kan kita nggak susah payah. Perlakuannya sama, hanya beda pakannya doang. Jadi kita sortir. Nah, ujungnya sortir, dokumentasi. Setiap ayam harus punya aktenya. Kemudian produksivitasnya harus punya. Pakannya harus punya. Kemudian kandangnya harus punya. Artinya apa? Ini saya punya kandang 001. Tempat minumnya 001. Nggak bisa dipakai tempat minum 002. Begitu kita Maksudnya? cuci, ya. Kenapa tuh? Kalau ya ayam kandang 2 sakit nular. Oh, iya penyakitnya. Karena air itu nempel itu nggak mudah virus. Nggak mudah. Jadi kandang 01 ya semua perabot aja 01. Mantep Gitu lah. pengalaman ini ya, Pak ya. Itu perlakuannya harus ke sana. Nah, balik lagi tadi susah market ya. Nah, kelemahan kita malas menawarin. Males menawarkan. Malas. Iya, iya. Iklanin. Nggak berani nawar, nggak berani. Sekarang zamannya iklan, sekarang zamannya kan gampang pasang. Tapi negor tetangga ketok-ketok nawarin nggak pernah berani. Malu kayak gitu. Padahal dari situ yang paling dekat. Sekarang Karena kalau kita mau ternak, mau usaha, mau dagang, jualan apa aja, ya. manajemen. Saudara kita tuh siapa? Terdekat. Saudara kita dulu siapa? Iya. Secara umat ya. Iya, iya. 40 kiri, 40 kanan, Iya. 40 depan, 40 belakang. Tawarin dulu ke situ, itu market. Kita nggak pernah mikir ke sana. Itu market. Market ya. Iya. Sekarang saya punya produksi telur. Saya ayam saya di sana ada misalkan 100. Produksinya 80%. Ya. Berarti 80 butir.
Ya, 80 butir berarti ada 8 pak yang saya tawarin. Ya kan? Tawarin Mas Ade, ini kalau lihatlah bandingin dengan harga yang di luar. Ayam saya kualitasnya. Harganya harga ekonomi, kualitasnya bintang 5. Tawarkan. Dia lihat, oh iya, ayam bagus enggak. Kita menjual diri kita seperti itu. Iya. Nah, itu dulu. Jangan mikir gue jual ke pasar ntar panen. Salah, dirubah. Tetangga kita adalah market kita. Kita sendiri market. Kalau kita makan sendiri, catet. Jangan bedain kita makan dari gaji kita dengan hasil bisnis kita beda, harus nggak boleh. Saya anti makan telur ngambil itu tanpa saya catat. Saya harus bayar, saya beli. Saya di warung orang beli, kenapa di kandang sendiri saya nggak beli? Itu. Jadi itu hitungan ekonomisnya. Ada hitungannya gitu. Ada hitungannya. Udah, kalau udah bisa kita punya market seperti itu, nanti bismillah mau jumlahnya sekarang pasti permintaannya tinggi. Pertama kita standarisasi produk, kualitas itu servis pelayanan. Jangan jumlah kuantiti, jangan belakang. Kalau ngejar kuantiti pasti bangkrut, pasti capek. Itu yang saya lakukan ya. Saya ayam berawal dari 20, sekarang ada 5.000. 20 1 tahun saya nggak jual. Saya kembangin 20 menjadi 1.000. Saya di Dinas Ketahanan Pangan, kenapa saya dipakai? Karena saya punya konsep 20 to 1.000. 20 ekor menjadi 1.000 dalam 1 tahun. Bisa. Ada saya rumusnya. Gitu. Modalnya berapa? Modalnya cukup 10 juta. Modalnya cukup 10 juta. 10 juta beli 20 ekor. 20 ekor kita hitung-hitungan nih. Ya. Yang kualitas tentu. Ya, berarti kan 2 juta, kualitas. 1 ekor 100.000 lah kita beli ayam. Ya. Yang bagus tuh. Ini calon ya. Dia bukan yang sudah jadi, bukan. Calon bagus. Itu kualitas tuh bagus. 100 berarti 2 juta. Bikin kandang habis 2 juta. Setuju ya? 4 juta. Sisa berapa? 6 juta. 6 juta biaya pakan sampai dengan bulan ke-7. Tanpa jual ayam. Bulan ke-7 baru jual ayam. Ayamnya dijual yang mana? Yang jantan kita jual. Kemudian telur yang tidak fertil kita jual. Ya kan? Nah, sekarang hitungan kok bisa jadi 1.000. Kita hitung nih. 20 dalam bulan berikutnya, ya bulan kedua ini udah jadi indukan. Dari 20 betina, ya, yang bertelur kita ngitungnya tahu tinggi-tinggi di 10%, 50% aja berarti 10. 10 butir. Benar kan? 10 butir masuk nih per minggu kita masukin mesin. Berarti kan 70. Kita punya kapasitas mesin. Ya, kalau nggak punya pakai kardus. Iya. Nah, berarti satu siklus ya. Kita punya 70. Benar kan? Iya, betul. 70-an, oke siap. Kemudian nanti masuk lagi 70 kan. Jadi bulan berikutnya, bulan kedua ya, 20 plus 70 DOC. Kalau 70 jadi. Benar kan? Ya. Anggap aja setengahnya 35 lah, 35. 35 kan? Berarti kita punya 25 plus 35. Ya. Setiap bulan selalu nambah, anggap aja 35. Lebihnya yang jantan apa itu kita jual. Itu buat tambahan buat uang rokok. Atau simpan. Enggak, disimpan aja, disimpan dulu. Ya. Oh ini ada, ini begitu nanti umur 1 bulan udah kelihatan jantannya, jual anakan nggak apa-apa. Bulan ketiga udah bisa jual, tapi yang tidak kita kembangkan. Bukan ya hasil sortiran, tapi kualitas masih bagus. Ya, berarti kan bulan kedua 35, bulan ketiga 35, bulan keempat 35, bulan kelima 35. Ini totalnya aja udah 100-an. Tapi bulan ke-6 indukannya 35 plus 20. 55. Benar nggak? Benar. Nah, 55 ya menghasilkan berapa butir telur? Ketemu. Nanti ketemu di bulan 10 itu ada 1.100 ekor. Bang, duluan ya. Oke, siap. Bang. Itu konsepnya seperti itu. Banyak ketemu ya. Pak, banyak ya. Kemudian pakannya, makannya kita udah siapkan 6 juta itu makan. Ketika udah ada indukan, kan butuh kandang kan.
Iya, iya. Bener kan Bu? Itu kandang kan? Ya. Kandang kita beli dari ayam yang sortiran itu yang jantan, telur yang tidak fertil. Ini ya kita nggak nambah kocek sendiri. Yang 6 juta itu tetap buat pakan selama 1 tahun. Ya kan? Nah yang bulan kedua udah kita jual DOC-nya yang kecil-kecil ya, yang nggak masuk untuk bobot ya, termasuk telur juga yang nggak masuk bobot ya. Nah itu kita jual. Nah ketika nanti indukan udah nambah yang 35 kan butuh kandang. Duitnya dari sini. Ya, tapi tidak semudah itu ya. Memang nggak Lumayan. Nah itu. Nah setelah itu baru ya nanti di bulan ke-8 ya itu indukan minimal itu udah ada 300 indukan. Stop. Main indukan baru regenerasi. Main indukan baru regenerasi ya. Nah disitulah nanti di bulan ke-9 kita sudah bisa minimal 3 sampai 4 juta per bulan masuk. Itu yang saya ciptakan bagaimana dari 20 menjadi 1000 dalam waktu 1 tahun. Nanti lain waktu boleh saya main ke kandang ya Pak ya? Kalau kandang gimana? Boleh. Kalau kandang sih ada di Nerokto. Di Mana ya? Di Nerokto di Pinang Cipundo. Oh, deket danau, deket Iya agak kesana. deket danau, ke arah Ciledug. Arah Ciledug tapi belum nyampe. Dekat dari dari danau gitu. Nah, Nanti gini, ini kebetulan lagi ada permintaan di Buniayu. Kan Buniayu saya buka kandang baru lagi nih. Ini ayu mana nih Pak? Balaraja. Balaraja. Saga. Agak kesana ya. Iya, kanan tengah. betul. Itu ayam ini 80% saya pindahin. Karena di sana udah tenaganya udah Itu cukup. untuk telur apa pedang juga Bapak produksi? Kalau saya telur dan daging. Telur dan daging berarti putih apa? kampung Oh kampung. kampung nih kampung dan nih. Kampung saya nggak main itu. premium. Tapi Asli bukan sejauh ini ada pengalaman Bapak terus masuk tetelo ya kan apa gitu. apalagi itu Tingkat ada kematian yang selalu dia ada. ngabisan hanya telur Maksudnya doang. tapi tidak habis. Dari Ayam 5%. Ada tips penanggulangan atau ada langkah-langkah tertentu yang tadi dibicarakan hanya nggak sih. ngerem Yang tadi apa namanya? dibilang biosecurity kita sebut ayam Arab. biologis. Ayam Arab salah satunya tuh. Iya. Dia telurnya Itu jadi pelepasan. Kalau Bapak ini real kampung. stamina Pun ya stamina tetap, kemudian kebersihan tetap, Iya. kedua ketiga hati. Kalau hati kita nggak ada di situ, Nggak masuk. Ya betul. kemudian kalau kita udah punya kandang, kita nggak betah di kandang, hati kita belum di situ. Betul. Tapi kalau kita udah punya kandang, hati kita di situ, kita diomelin sama istri, hati kita udah di situ. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan sama istri. Doa istri, berkahnya di situ. Iya. Kalau itu yang saya lakukan, itu yang selalu saya sampaikan sama petani-petani masyarakat. Ini loh, karena saya Pak gimana sih supaya bantuan subsidi dari pemerintah ini nggak sia-sia? Ya. Wah ada anggaran Pak. Gimana caranya? Ya udah paling itu. Jadi memang kalau di kota dari dinas ketahanan tuh sekarang belum bermain di ayam ya, baru di ikan. Oh ya. Ikan lele, ikan nila gitu kan. Jadi kalau ada dana masuk ya, ada anggaran dari pemerintah, Pak Iriawan nih kita bentuk 3-4 kelompok masyarakat, satu kelompok minimal 10 orang. Nah itu kita kasih pengarahan, kita kasih pelatihan, nanti dapat bibit, dia nggak dapat duit, Iya, betul. tapi bibit. Kemudian bibitnya udah kita ajarin ya, kita pantau, kita lepas bagaimana dia ngelola. Kalau dia ngelolanya bagus, kita suplai bibit kedua. Bibit kedua belum sampai final menjual, trennya naik, kita suplai pakan. Rata-rata di kota satu kelompok minimal setiap tahun itu dapat 1,5 ton. 1,5 ton. Untuk pakan. Ya, Pak. Iya. Aduh. Tapi mohon maaf Pak Irawan, berhubung kita di sini yang saya pun pernah mengalami di khususnya di Entok gitu Pak. Bapak sendiri yang sudah mengetahui, maksudnya Bapak sudah eksplor dulu dong sebelum tadi Bapak bilang Bapak terjun dulu begini. Untuk Entok sendiri menurut Bapak
satu marketnya itu yang terutama mungkin ya Pak, yang saya dulu pernah mengalami beberapa bulan tuh market yang saya menjadi kendala. Tergantung apakah kita market kita mau jual hias atau mau jual daging. Nah, Kalau entok jujur saya blank. oh gitu. Ini blank nih. Ya, ya. Saya main di bebek. Oh, bebek petelur. Aku enggak bebek Peking. daging. Peking. Hibrida. Hibrida, ya. Nah. Yang sekarang saya pasarkan bebek PMP. PMP. Mas, kepanjangannya apa tuh maksudnya tuh? Peking Ya, Mojosari Putih. Mojosari Putih. Oh, iya. Ya. Itu bebeknya nggak suka air. Dia bersih. Dia kering. Kemudian 30 hari 35 hari bobot tembus di atas 1,8. Bagus. Ya. Distribusinya baru seputar Jawa Barat dan Jawa Tengah. Banten belum kebagian. Kemudian saya daftarkan diri sebagai penyebar penyalur gitu. Karena untuk menyebarkan kan kita ada kemitraan. Karena ini produksi pemerintah. Kalau di ayam kan ayam KUB dengar ya. Kup ya kup. Kup Ya, ya. maksudnya itu kan Nah, kup. kalau di tuh. bebek PMP. Bapak kup. Mohon maaf. Enggak, saya punya ayam sendiri ketapang. 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 Wih. Saya punya ayam sendiri ketapang. Oh. Ayam ketapang saya arahnya Apa bedanya kup sama ketapang, Pak? ketapang nama saya sendiri. Oh, Bapak, tapi jenis ayamnya? Ayamnya ayam kampung, dasarnya ayam KUB. Dasarnya ya, kup. Dasarnya ayam KUB dan ayam KPU. KPU apa itu, Pak? KPU Kampung Petelur Unggul. Kenapa KPU? Ya. Kalau ayam KUB itu masih 200-an. Ya. Pakannya per ekor per hari itu masih 90 sampai 100 gram. KPU pakannya 70 gram, indukan ya, 70 gram, telurnya 300-an kan. Jadi hampir setiap hari bertelur. Karena dia per 25, sekian jam bertelur siklusnya. Jadi hampir setiap hari. Setiap hari nggak ada putusnya, Kang. Gitu kan, hendainya seperti itu. Oke, kenapa ayam merah tuh, ayam yang dijual di pasar negeri, ya, itu dia 300-an, 320 sampai 350. Itu tinggi itu dengan rekayasa dia. Vaksin dan lain-lain. Setahun 365 Nah, hari para peternak di Indonesia sudah bisa menciptakan ayam kampung unggulan yang produksinya mendekati ya 320 dengan persilangan dengan kualitas ayam yang diseleksi. Gitu. Kemudian pedaging kita nggak bisa ngalahin ayam boiler. Ayam boiler itu 35 hari nyentuh 9 on. Ini yang Ya kan? banyak. Tapi kita ngambil ayam kampung. Ayam kampung kalau saya sudah sampai 45 hari itu tembus 1,2. Tapi saya belum bisa 1,2 ya? Iya, Tembus, Pak. tembus. Saya belum bisa Pakan, promosi. Pak, untuk pakan Ya, pakan sih bikin sendiri. Jadi belum bisa saya promosi karena apa? Masih fluktuatif. Jadi saya ambil secara global 60 hari tembus 1 kilo. 60 hari. Saya nggak berani katakan karena hanya dari anakan nggak sampai 20%, 30% yang bobotnya besar. Yang tadi Bapak dari telurnya aja bisa dicek Iya. gitu ya, Pak ya. Itu ada bocoran sedikit saja dari pakan yang Bapak sebutkan tadi. Mungkin bahannya sedikit saja mungkin kalau tidak keberatan. Jelas, yang tepung-tepungan, Tepung. ya tepung-tepungan bisa singkong, Oh, begitu. apa, Ya. bisa jagung, Siap-siap. ya bisa jagung. Kalau kita pakai jagung, ya, kalau untuk telur kualitas telurnya bagus, ya, jagung harus paling tidak 45% campurannya. Ya, yang terbagus 55 untuk produksi telur. Ya. Kemudian hijauan harus ada. Hijauan 20%. Hijauan bisa ambil apa dari sayuran kita keringkan atau langsung digiling dijadikan seleb kemudian bisa. Kemudian harus ada premix ya kayak mineral dan lain-lain. Kalau mineralnya saya ngambil dari cangkang telur itu sendiri. Cangkang telur saya nggak buang. Begitu dia tertas, kering, sekarang mungkin lagi hancurin lagi buat pakan lagi. Jadi nggak ada yang terbuang. Alhamdulillah di kandang saya nggak ada sisa terbuang, termasuk kotorannya. Kemudian kita untuk ngejar protein, saya pakai maggot. Saya pakai maggot. Produksi maggot juga di kandang. Produksi maggot. Saya pakai maggot.
Jadi magot untuk ayam kalau dilihat dari berat bobot 30%. Tapi hitungan proteinnya tetap harus tidak lebih dari 18 sampai 20. Karena lebih dari situ mencret ayam. Sebenarnya masih senang saya ngelihat penjelasan dan dengar penjelasan dari Bapak ya Pak. Saya balik ke belakang. Obrolan yang tadi boleh saya dokumentasikan di YouTube. Silakan nggak apa-apa. Apa kan? Memang bermanfaat. Insya Allah ya, saya dokumentasi, berarti saya punya izin dari Bapak untuk mendokumentasikan di YouTube ya, di channel saya Sulung Mandiri Channel. Ya mudah kan semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang punya manfaat. Iya. Akhirnya ya, jangan gagal terus lah. Iya betul Iya, sekali ya. Oke. Siap. Kita harus belajar dari pengalaman juga. Kalau saya Pak, kalau untuk di entok kemarin, saya kan coba hampir 18, 19, 20, Ambil 3 kabel. tahun saya kemarin di entok. Ntar aja. Saya alhamdulillah itu udah berkembang sampai dengan di bisnis rumah makan. Sampai bisnis rumah makan. Cuman di sini mohon maaf ya Mas ya, yang saya pelajari di entok itu sedikitnya kayak ada permainan bisnis gitu Pak. Semua. Oh, itu kan permainan katakanlah monkey bisnis. Ya, iya, akan tetapi saya ngeliat saya tinggal saya tinggal di Tangerang. Tangerang itu katakanlah entok itu larinya untuk potong Pak. Ya. Nah, situ saya pertama saya main coba breeding warna, pembesaran segala udah. Alhamdulillah sudah sempat jalan dan sampai tembus saya buka rumah makan itu sendiri, saya sudah tembus. Ini pertanyaan dalam hati saya, ini kalau begini terus, kalau seperti ini terus nih, peternak yang lain mungkin kekuatan pangan itu Pak. Iya. Nah, penangan pangan, jadi biar masyarakat itu sendiri pun kuat di pangannya gitu. Akan tetapi di sini ada suatu kendala. Kendalanya apa Pak? Dari pakan yang saya bener-bener drop. Sudah menciptakan coba buat ini, buat itu, terbentuklah dari segi modal Punya puli. dan penjualan sampai dengan ke yang tadi bilang Bapak di Tengkulak. Kalau kita partai 1 atau 2 mungkin ke perseorangan, ke Kang Sulung, ke Kang ini saya bisa, tapi partai saya sih sudah banyak nih, saya pernah kewalahan Pak. Akhirnya mau tidak mau, yang saya pengalaman saya apa ya, akhirnya saya coba otomatis kan ke Tengkulak Mas, Tengkulak bantu saya, akhirnya datang kan Tengkulak, tapi dengan harga yang Jauh di bawah standar. ya misal kata kalau ke perseorangan bisa di angka 100.000, ke dia mungkin 50.000, tapi partai dalam artian kata ya udah dah. Itu untungnya Enggak. itu yang disebut dalam segi bisnis rakusnya pengusaha. Kita pengusaha. Ya. Ketika belum saatnya ekspansi, ketika belum saatnya meningkatkan produksi, kita udah nafsu meningkatkan, memaksakan. Salah, ada hukumnya. Ada hukumnya. Benar. Ada Harusnya hukumnya. seperti apa tuh Pak? Hukumnya begini. Ya, yang pertama tadi saya tawarin dulu. Market saya ada berapa nih? Ya kan? Nah, hukum permintaan wajib buat yang namanya orang menjual. Contoh, saya produksi tadi 80. Permintaan saya 80. Ya udah, kita nggak bisa menambah. Belum ada permintaan. Jangan kita tambah untuk 100 nambah 20 ya. Akhirnya kita mau jual kemana nih? Cari. Nah itu yang terjadi, Ya. Hukum permintaan, tetap hukum permintaan ya. Kesatu dari awalnya dari promosi, ya kan. Ketika dari 80 selalu habis nih, 8 pak setiap hari selalu habis. Ada yang minta, jangan jawab tidak ada. Ya, jangan kita jawab tidak ada sekali-sekali, jangan. Ya, pertama telat untuk lusa ya. Bu. Nah, kalau belum ada permintaan, jangan sekali-sekali nambah. Untuk nambah Materi. Produksi. Kita bicara produksi nih. Jangan sekali-sekali ya kita nambah produksi kita. Oke, makasih. Ya. Jadi kalau belum ada permintaan, jangan sekali-sekali kita nambah. Kalau ada permintaan, jangan kita produksi sendiri. Kan saya jualannya 8 pak nih, tiap hari habis.
ternyata ini nggak kebagian, ada minta, jangan katakan tidak ada, tapi wah untuk besok kayaknya belum ada. Untuk besok belum ada nih permintaannya tinggi. Untuk lusa Bu ada, untuk lusa kita pesankan lusa, dia pasti pesan karena dia tahu kualitas ya. Kan kita belum produksinya 88 nih ya. Untuk nambah satu, Bapak punya teman Pak, punya mitra, ambil dari mitranya, ambil dari mitra. Ya kan, harga tahu saja ngambilnya 5 perak. Misalkan saya contoh, ini kita jual, saya ngambil 2.000 ya telur ya. Saya jual 2.500 Pak, tapi 2.500 saya kemas pakai pak. Jadi saya hanya ngambil 200 perak dari satu yang itu saya jual. Kita jangan ambil untung, biarkan mereka gitu. Ini adalah kesatu, pelanggan kita terpenuhi, kedua mitra kita, kita sudah punya 1 mitra. Ada lagi permintaan, jadi 10. Minta lagi Pak, ada produksi nggak? Ada punya, siap nggak 20? Siap Pak, ambil ya. Nah ini tuh kita servis, tetap servis ya. Berarti kan omset kita udah 10. 8 dari kita, 2 dari Bapak. Ini mitra kita Pak. Ngambilnya dia bisa kita ngambil Pak, ini harga saya jual ke sini ya, terserah Bapak mau ngasih saya berapa itu harga. Kita nggak usah main karena nanti targetnya ada ujungnya kuantiti jumlah gitu. Harga kita jangan bermain sama mitra, biarkan mitra punya keuntungan juga. Ini sedikit aja ya itu Pak ya. Mohon maaf nih Pak ya, kita sharing di sini ya. Justru yang saya pernah alami, kita mencoba untuk tidak memarketkan keluar, yang tadi Bapak bilang tergantung kita marketnya ke yang membutuhkan barang kita. Tapi di situ Pak ada kendalanya gini Pak, semakin kita tahan populasi kita justru di kandang makin membludak. Membludak Mas, yang saya pengalamin. Kita jual DOD itu dalam tanda kutip, inilah contohnya kita mau DOD aja. Itu tadi bebaliknya ketemunya sama tengkulak. Itu Mas, ketemunya Pak, biasa Rambon itu saya dulu pernah saya ngejual Rambon itu per ekor 35.000 Pak. Rambon 35.000, Rambon silver, indukannya saya jual 2 juta. Saya jual ke orang sini satu sampai tembus saya di silver tuh 2019 saya. Jadi berangkatnya dari hias. Dari hias saya Pak. Nah di situ ya, berjalannya waktu kan ada hias itu ada tren-trennya Pak. Pasti. Nah dari silver ke lau ke bondol kaji ke jali ke mile ke metalik kok. Sekarang udah ada ripple, ada loni gitu kan, udah banyak nih jenis. Nah akan tetapi di sini semakin ini market loh Pak bicara, semakin kita Pak saya punya, Bapak punya, si Mas punya, Kang Sulung punya. Akhirnya kan yang belinya, market pembelinya ini pecah. Yang saya berawal Mas, saya berawal di KRS. Di Serang yang kopi racik ini saya berawal, komunitas saya di sana di Serang. Mungkin orang Tangerang yang pertama kali tembus ke sana, mungkin saya Pak. Karena yang itu tadi Pak saya mau ngulik, saya pengen tahu nih. Ini alurnya kemana nih? Karena kita untuk yang kategori hias, kategori yang booming, itu munculnya bukan dari pengusaha sejati, peternak sejati. Betul. Munculnya dari ikut-ikutan, dari tren. Perhatiin kalau orang yang bermain di sektor unik hias itu unik. Betul, masuknya. Ya kan? Terlalu semakin banyak menciptakan tren, ya. Kemudian dilepas dengan harga yang standar, walaupun trennya naik, tinggal nunggu waktu habis. Betul. Itu Nunggu yang waktu. Nah, kalau memang mau itu fokus di hias ya, harus namanya sistem sortir, harus sistem kualitas. ini seru Kang Sul. Bagus. Iya, justru Mas. Sekarang gini, kita punya indukan kualitas nih, belum tentu 100% anakannya kualitas. Nilai belum tentu jadi nilai semua. Ya. Yang nilai ya, yang nilai. Kemudian nih ya, kalau ngatasin hias, kalau ini saya sih dari mempelajari komunitas yang lain. Ya. Kalau misalkan kita punya yang kualitas bagus, indukan harganya sekian, ya, anakannya harus dibuat penomoran.
dan itu hanya 10%. Grade ya, kayak grade. Grade, 10% yang diambil. Ya, yang benar-benar identik sama indukannya ambil. Yang lain jual. Jualnya jangan jual hidup. Jual potong. Nah, harus berani. Mohon maaf Pak, saya sudah berbagai macam trik nih ya, berbagai macam trik saya lakukan. Karena satu, kena nggak kena, karena hari apes nggak ada di tanggal Pak. Ya, Nggak ada tanggalnya, Iya. pasti akan kena MB. Dan saya itu ngalami. Saya udah ngerancang nih gimana kalau populasi saya, karena ngomong pas saya dari 6 ke 12 sampai dengan ribuan bebek saya Pak. Masih ada dokumentasinya, saya juga pun buat YouTube Pak. Saya mempelajari semua. YouTuber tapi juga, dia, Bondan Haryanto. awalnya saya berangkatnya dia, saya pelajari awalnya Makan jackpot, Pak. lebih duluan dia. Jackpot awalnya itu jackpot sampai saya bisa bikin kandang yang lumayan, sampai bikin kang sulung, saya sampai menambah hibrida F1 itu tadi. Cuman terkendalanya itu tadi Pak, yang tadi Bapak bilang, kalau saya hanya saya pribadi yang main hias, itu mungkin kena market. Ya. Tapi kan di sini ada saya, ada Ada Kang Sulung. Sulung, ada si Mas ini, ada Bapak juga main hias. Jadi bentrok, satu market itu bentrok, dus. Nah, sebentar Pak. Yang saya garis bawahi di sini, ini supaya nggak bentrok di mana? Saya ketemunya main di lokal Mas. Main di lokal jual daging tuh, yang saya pelajari, alhamdulillah saya ketemu di lokal Pak. Walaupun dengan tengkulak, ya itu tadi pakan itu saya bakalan hati Pak, dari ampas namanya kacang almond, karena ada limbah kacang almond tiap hari itu saya campur sama saya aduk sama dedek almond masuk bagus juga sama roti. Kadang-kadang saya dapat pop mie, ngambil limbah temen itu ada limbah plastik. Nah di dalam itunya ada susunya, ada kopinya, itu saya ambil, saya tampung, jackpot saya. Nah alasan saya kenapa saya mundur, wah mundur nih nggak ketemu. Nah saya pribadi di kandang saya pribadi yang kendala terutama Pak, satu yang saya pengalaman itu nggak bisa dalam 1 bulan ini untuk dientok nih Pak ya, beda mungkin di ayam ya, ini untuk dientok 1 bulan itu kita nggak bisa. Saya mau target 1 bulan 1 juta atau 2 juta atau 500.000 itu kayaknya sulit Pak. Kalau dihias Pemasukan atau gimana? untuk pengeluaran, untuk belanja dalam arti untuk kebutuhan saya nih, kebutuhan pakan dan lebihnya itu untuk biaya operasional kayak rokok buat di rumah gitu kan, itu yang saya alami itu belum nyampe Pak. Kalau lagi jackpot bener Pak, kita jackpot bisa jual satu itu sampai 1 juta, 1 juta bahkan 2 juta saya pernah jual, dan saya pernah nggak mengalami. Tapi kesini-sininya dengan seiringnya waktu ada timbul ini kok yang saya ngikutin ya. Nah akhirnya wah ini nggak bener nih, saya bilang ini udah nggak sehat nih bisnis begini nih. Akhirnya coba saya terjun di kuliner yang tadi Bapak bilang, untuk menanggulangi kalau saya jual ke tengkulak sekian, mendingan saya buat potong sendiri, saya buat operasional saya sendiri gitu kan Pak. Nah di situ udah ketemu marketnya. Cuman di sini di Tangerang nggak kayak di luaran Kang. Bebek itu apa ya? Gigi. Padahal dagingnya itu lebih. Waduh. Orang lagi. Sampai pernah pengalaman saya yang datang ke rumah makan. Nggak mau. Begitu dia nyicip, ketagihan ya Pak. Iya benar. Nah konsep awalnya itu orang tuh udah mau makan itu, aduh bebek. Itu sampai pernah Pak makan di tempat saya, suami istri, udah Papa aja yang makan. Bu jajal silakan Bu. Wah bebek mah bau, alot. Jajal Bu. Petek mau dia. Masyarakat. Dia belum diterima untuk khalayak di Tangerang. Kalau di Serang mungkin. Nah akhirnya saya begini Pak, yang tadi singkat cerita, saya rubah mindset saya untuk jual ke tengkulak. Nah di situ saya, wah ini kayaknya untuk yang saya bilang kalau untuk saya kan bisnis Pak ya, saya kayaknya nggak cocok nih dalam makan kata. Kalau untuk sekarang ini belum cukup untuk menghasilkan dari entok. Bagaimana caranya nih? Ada 170 ekor itu saya jual semua Pak. Saya jual semua indukannya, saya jual. Udah saya ganti dulu. Bukan dalam arti saya udahan di entok Pak. Saya bukan udahan di entok, saya jual buat usaha yang lain selain entok. Akan tetapi di sini next ke depannya mungkin saya akan terjun lagi dengan sistem yang berbeda. Saya lihat, saya mempelajari. Kalau dihias yang saya alami itu nggak ketemu Pak, karena
gimana ya, banyak peternak, katakanlah peternak itu 70%, konsumen itu 30%. Allah alam, itu malah sekali lagi rezeki ada di Gusti Allah gitu Pak ya. Itu yang saya alami selama 3 tahun berjalan di dunia entok. Nah, sistemnya kalau mau oke, mau breeding, menggemukan, kalau mau cepat DOE jual anakan. Nah, jual anakan pun kadang-kadang terkendalanya Pak, itu bentrok market lagi. iya Mas. Nah ini makanya nih hari ini pertama saya keluar ketemu, mantep nih Pak. Kalau gimana itu Pak solusinya Pak? Itu pasti kendala pasar udah pasti terjadi. Yes, benar. Kemudian di intern juga. Ketika ini saya baru dapat pencerahan lagi dari teman. Karyawan, bisnis yang tidak berkembang, yang tidak akan berkembang, ketergantungan individu kita menguasai semua. Dan itu tidak menjadi sistem. Nggak akan besar deh. Kalaupun besar, karena keahlian kita. Kalau kita nggak ada, jalan nggak? Jadi kalau bisnis yang tersentral oleh satu orang atau owner itu sendiri, nggak akan berkembang. Balik lagi ke usaha apa aja, terutama yang makhluk Filosofinya hidup. ya. Itu kan filosofi bisnis ya. Terutama ya. Saya mungkin tahu lah, ayam kategori saya lumayan harganya, malah jenisnya banyak. Dari ayam kampung itu maksudnya. Iya, tapi dari saya ayam kampung. mengerucut di satu harga. Saya nggak rakus kuping ini untuk menjual dengan harga yang enggak. Wow. Iya. Yang fantastis. Saya buat kualitas. Orang lain harganya DOC mungkin telur deh. Telur aja 80.000 Pak. Telur ayam materi saya. Tapi saya nggak jual. Kayak telurnya JB. Tapi telurnya saya nggak jual. Saya tawarkan ke teman-teman dengan harga yang benar-benar jauh. Karena apa? Saya kepengen teman-teman punya materi yang kualitasnya bagus. Orientasinya saya bukan bisnis. Gitu. Walaupun saya beli orientasinya karena saya berbisnis dengan Allah. Jadi saya sedekah. Gitu. Jadi orang lain jual, tapi saya nggak menjatuhkan. Saya sebut namanya hibah. Hibah. Ayam sampai sekarang astrolog ya, jenisnya Barred Rock, jual 80 telurnya, ya. Kelebihannya dari ayam tersebut? Produksinya Pak, pertumbuhan cepat Itu ayam impor. Pak Irwan, mohon maaf, mohon izin ya Kang ya. Boleh Kang silakan. Sulung, saya boleh minta nomor telepon Bapak? Boleh Pak, 0812. Bentar Pak. 0812. Bentar Pak. Balik lagi tadi yang hias ya sama lokalan sama konsumsi harus dibedakan. Baik Pak, mohon maaf Pak. 0812 ya, boleh. 0812 10 253 di sekolah aja Mas. Iya, siap. Ntar saya miss call, saya WA. Ini kan Kalau nomor nanggepin yang kasusnya Pak Bondan kayak yang dulu Pak Ir cerita, ada segmentasi harian, telur, mingguan, iya. DOC, sama kan khusus hias dan semuanya nggak bisa masuk hias. Saya kenapa nih? Saya pernah Mas sistem seperti itu Pak, yang kategori untuk kita hasil mingguan dari katakanlah DOE, bulanan kita, tahunan, jangka tahunan kita jadi jual pejantan, kan lumayan tuh harga los itu Pak tuh. Ya mungkin karena belum nasib saya, itu doang Pak. Jadi kalau Halo? hewan yang kita pelihara ada dua kategori, hias, hobi, dan konsumsi, harus Belum, dipilah. lagi di taman buah. Ntar karena Harus balik, dipilah. ntar lagi sekarang ada Ya, barang juga tuh. harus dipilah penanganannya dalam marketing pemasaran harus dipilah. Ya. Nah kemudian kita bicara kalau yang konsumsi udah jelas lah, ya. Bicara bobot, harga tentu kan. Yang hobi atau hias
yang tadi saya bilang 10% harus 10% itu harus benar-benar yang identik dengan indukan. Masuk kategori. Dan kita jangan coba-coba untuk nambah 2 jenis, 2 tipe. Nggak bisa. Harus satu tipe. Kayak sekarang saya tertarik kenapa di entok hias. Kenapa? Dia bilang baru. Dan ini kayaknya rekayasa warna di ayam, ya bisa dimasukkan. Sekarang di ayam itu, ya ada warna yang bisa dihilangkan dan ada warna yang bisa diciptakan. Warna bulu ya. Kenapa saya nggak coba di entok? Ini yang lagi saya hitung-hitungan berapa persen. Itu sempat mendalami. Nah ini Pak, Mas Kofidak. Jadi gen ini ketemu ini jadinya ini. Saya pernah nyiptain ripple, pernah sempat jadi ripple, pernah punya indukan bondol kaji, saya bikin silangi dengan hasil yang induk biangnya lokal, pejantannya lokal, saya jadi jalan Pak. Sampai sekarang. Itu justru itu karena bentroknya itu setiap produksi setiap tahun itu berubah Pak. Kita udah jadi ternyata trennya udah berubah lagi ke katakanlah dari bondol ke jali. Dari jali Ada pelihara berapa jenis, berapa tipe? saya bergerak silver sama kelau. Terus bondol. Nah, jali di bondol terakhir itu ketemu jali. Promosinya Maksudnya Pak untuk penjualan market bukan promosi bahwa saya memiliki kualitas ini, memiliki peliharaan ini. Ya mungkin dari share ke Facebook. Berapa jangkauan audiensnya gitu Pak maksudnya. Ya mungkin tergantung orang yang validasinya, pengakuannya di mana? Nyampe nggak? Maksudnya Pak? Saya bisa tahu Bang Saya Bodan punya pokoknya kalau materi minuman aqua, udah apa nih aqua, orang taunya aqua. Oh kalau bondol kaji taunya Mas Bondan. Itu udah brand image-nya udah diciptakan. Ayam ketawa, dengar ada namanya Lady Gaga, harganya 1 miliar, gila nggak? Karena brand image yang diciptakan. Kenapa sampai sekarang concern itu dia? tadi yang si Mas bilang, misalnya kita udah nyiptain Pak bondol kayu dengan black mamba full hitam Pak, warnanya adalah di ininya saya sudah jadi, tiba-tiba orangnya udah timbul bikin nyiptain keren lagi, jali apa milenium, jadi ke bawah tren Pak. Jadi Nah itu ya kan yang saya bilang dihias itu orang ikut-ikutan, tapi kita fokus. Kalau Mas Bondan mau fokus di bondol kaji harganya untuk pengakuannya cukup satu pengakuannya lewat kontes, lewat kopdar. nih Di Tangerang, ayam pelung Hipapi Tangerang ya sekarang udah diakui nasional tuh di Tanah Gocap. Tanah Gocap Ya. hiburan. Setiap minggu kopdar kita saling ini info enggak saling hati tanding. Kemudian saling berbagi resep, ini suaranya nggak bitu nih, kasih apa gitu, semua kita kompak di komunitas itu. Nah kemudian setiap kontes ya pokoknya Hipapi Banten harus muncul. Saya nggak bisa ada perwakilan bawain ayam saya, tetap nama itu terus sampai sekarang akhirnya menguasai itu Hipapi Banten. Nah itu kekuatan komunitas gitu. Kemudian dari segi indukan ya dari segi indukan dia nggak main tuh yang misalkan bobot sekian ya, Kang Sulung kasih penjelasan kemudian tentang dilepas. komunitas di Rambon khususnya di Entok, dan Kang Sulung pun mungkin sudah senior. Kita berbagai macam katakanlah yang tadi bicara nih Iya, satu betul. komunitas. Nah pasti ada suatu kendala. Mungkin Kang Sulung mengalami dan Ya. Kang Sulung pun pernah. Nah di sini nih ini bagus nih, maksudnya luar biasa. Saya nanggepin sedikit ya. Coba gimana? Jadi kalau Kang Bon dan Kang Sulung kan berangkatnya dari hias. Iya. Dimana hias atau kategori unik itu kan saya bilang ya segelintir orang. Betul. Dibandingkan dengan konsumsi. Kalau saya Potong. mainnya konsumsi. Nah. Potong. Saya pedagang misalkan pas momentum. Ya kan. Lebaran. Prosentasenya pasti lebih yang umum. Nah ketika kita penuh tadi
overproduksi atau overkapasitas kandang baik ternak ya kan, kita bingung membuangnya ya kan. Simbolannya cuma satu tadi yang Ramon harga potong, Ramon harga lokal. Iya. Karena apa? Di pasar baik tengkulak pasti nggak cerita Nggak, ini itu nilai, dulu, bener. nggak ada cerita ini nilai, itu ya daging Pak. Setuju. Itu daging. Karena saya bermain dengan teman-teman itu. Tapi kita bisa jaga harga pertama Nah, jaga harganya di komunitas. nih, komunitas. Oke, kita ntar Bapak pasti akan mengalami yang suatu komitmen. Kita di sini komunitas kan banyak Pak ya. Contohnya di Setia kita udah komit. Contoh soal untuk di Jumbo, kita DOE Jumbo kita kunci di harga 25.000. Ya. Kita berempat nih, katakan berempat orang. Katakanlah berenam orang yang ada di sini. Setuju ya? Setuju, oke. Berapa cek harga? 25. Di sini ada yang terkadang BU Pak. Butuh uang, iya. Betul. Gua beli di sono cuma 20.000. Kok di sini 25.000? Waduh. Akhirnya kan gue begitu amat yang pengalaman. Saya nggak ngomong bicara orang lain. Si A, si B. Iya, saya bicara saya sendiri. Akhirnya kan, aduh. Ya segitu pun udah dapat lebih. Iya. Kan kita komit 25.000. Iya, betul. Iya. Gitu kan. Nah akhirnya ini karena biangan itulah akhirnya kan strategi marketing ini, karena biangan kita full, boleh lihat kalau di sono mungkin nggak full, kalau kita full gitu kan, boleh lihat biangnya ini. Kan orang awam itu kan ngeliatnya kan kayaknya Rambon udah nggak tahu Ya, barangnya gitu Pak. Kalau pemain mula mahal amat, diangkat 25, saya 20.000 ya. Ini karena saya terangkan tadi Pak, ini bentuknya jumbonya biangannya full, jantannya full, ntar mungkin anaknya juga full gini, makanya mahal di sini. Itu udah saya alami. Pasti Pak. Dan solusinya. Pasnya ini yang saya Nih, tanyakan, solusinya yang gitu, ditunggu, Pak. ha. Komunitas mesti kuat. Satu. Kemudian harus ada namanya kontes lokal, yaitu kopdar. Kopdar bawa materi, saling menilai, saling kualitas. Yang tidak berkualitas sepakat potong, sepakat dulu. Karena kita mainnya di Jauh nggak yang di Jeruk? Jauh nggak yang di Jeruk? Nah, terus nanti setelah itu ya, keluarkan sertifikat. Komunitas siapa yang berwenang mau mengeluarkan sertifikat? Ketika harga dia nggak punya sertifikat. Nah, Di Main di RCT kelas. juga belum ada Kang ide seperti Main ini. kelas itu yang dilakukan di Karena ayam peluk, itu yang akan itu menjaga yang dilakukan di ikan standarisasi. hias, Benar, Mas. ya itu yang dilakukan di ikan, itu yang dilakukan di burung. Kenapa nggak dilakukan di entok? Mereka udah terbang udah jauh, kita baru ikutin Sistem. kuat dulu. Kita ngumpul udah bagus. Oke, saya senang silaturahmi. Pertama, Iya. manfaat silaturahmi itu ada keberkahan. Kedua, cari solusi, bukan cari ada masalah lupain masalah, nggak perlu selesaikan, biar aja. Kita selalu mikir positif. Kalau kita mikir positif, yang keluar positif. Kalau menyelesaikan masalah, setiap pertemuan masalah aja selesaiin. Lu pikir sendiri deh, lo lihat. Benar Pak Irwan. Salut, Pastor. Memang harus begitu, Iya. harus keras. karena kita dari hias, komunitas harus kuat. Itu. Kuat Mas ya. Makanya saya kan suka melihat Mas. Kalau udah gitu, Komunikasi dengan Kang Sulung. Buat kontes, Setia nih kayaknya saya tertariknya ini saling wah serius Kang masih ada, saya bilang begitu kan. Kemudian iya kualitas, katanya kualitas untuk kontes. Pilihan, nggak semua orang bisa ikut kontes. Kucing, apa semua orang bisa ikut kontes? Enggak, minimal dia punya sertifikat. Harus punya sertifikat. maju Kedua, kucing itu harus ada surat keterangan dokter, diperiksa. Nggak bisa, dan itu mendongkrak harga. Itu secara tidak langsung. Ketika kok gue beli di sana 20, kualitas kuat, jangan enggak kuat gitu. Dia nggak bisa masuk ke eksis kita, dia nggak bakal bisa jual. Nggak bisa ke level Dia kita. nggak bakal bisa jual. Tapi komunitas yang kuat, kemudian standarisasi, ya promosi, ya sertifikasi. kita belum nyampe tuh Belum Mas. nyampe ke terus sana. terang ya Kang Sule Iya, betul sekali. Itulah, Kita akui kita belum nyampe. belum Bener nyampe kan? ke sana. Setuju kan? Setuju. Setuju pernyataan itu. Sekarang kopdarnya dulu. Kopdarnya menjadi habit. apa tuh Pak? Ya jadi kebiasaan. Kebudayaan. Setiap minggu kita kumpul. Yang nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting harus setiap minggu kumpul. Dan itu Kumpulnya jadi cerita ajang yang positif. Depannya Ajang buat masyarakat Kita oh fokusnya ke masyarakat depan.
visinya ke depan. Saya di ayam 7 tahun yang lalu 20 jadi 1000, enggak kekeh mau kayak gimana kekeh. Saya ciptakan bukan ya.